waktunya di tengah-tengah kesibukannya tadi lagi koas. Terima kasih sudah kita sama-sama sibuk kok juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi teman-teman, di sini ada teman saya namanya Jutadi Asis. Jutadi Asis ini salah satu teman kawan lama. Dia juga sama dengan saya, juga sekolah di sekolah kedokteran di luar negeri di Cina. Dia dari Changsha Medical University. Jutadi ini sangat aktif sekali di organisasi yang ada di luar negeri, baik itu dari perhimpunan maupun juga organisasi anak-anak kedokteran di luar negeri, dan juga dia sangat aktif juga dengan kegiatan-kegiatan sosial yang baik itu relawan maupun juga itu kegiatan sosial dalam organisasi. Nah, apa itu tadi? Silakan Jutadi memperkenalkan diri. Oke, halo guys. Kita pakai bahasa Cina dulu ya. Sampainya Tachahao. Halo teman-teman semua. This is me, I am Jutadi. Sekarang lagi kuliah di Changsha Medical University. My major sama dengan kami, MBBS, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Mudahan bulan 6, bulan 7 kita graduation. Dan ya, saya dengan kami kawan lama. Iya, jadi ceritanya ini aku sama Jutadi akan melakukan podcast bersama-sama, sharing lah tentang sharing santai aja, sharing sore santai begini. Hari ini kita bakal bahas tentang integritas, di mana Jutadi Asis ini akan bercerita tentang bagaimana dia mengembangkan potensi dirinya dengan membangun integritas diri. Jadi kita tahu bahwa memang integritas diri itu memang sangat penting bagi diri setiap individu. Nah, untuk kesempatan kali ini aku pengen banget dengar deh Jutadi bercerita tentang gimana sih kita mulai dari bagaimana Jutadi bisa menemukan potensi diri Jutadi ini. Terus kan aku tahu cerita Jutadi itu kalau memang Jutadi itu dari dia sekolah memang dia suka banget aktif dengan kegiatan-kegiatan sekolah, baik itu di OSIS, pramuka ataupun yang lain-lainnya. Nah, mungkin waktu kita sekolah sampai sekarang kan kita belum tahu bagaimana potensi kita kan Jut, masih mencari-cari lah, apalagi mencari jati diri gitu kan. Nah, gimana sih Jutadi itu bisa menemukan jati diri dan potensi diri Jutadi sampai sekarang ini, bahwa inilah potensi diri aku gitu. Bisa dijelaskan? Oke Kak, thank you sebelumnya. The key atau the point daripada pembahasan kita pada hari ini mungkin tentang integritas. Nah, di mana integritas yang bisa teman-teman garis bawahi adalah hal yang sangat fundamental untuk diri kita. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk masa depan kita pun juga kayak gitu. Karena integritas itu adalah fundamental yang dimana menggambarkan siapa diri kita, kayak gitu. Yang menggambarkan siapa diri kita. Jadi orang-orang pun akan menilai, secara profesional assessment pun juga orang-orang akan menilai kita itu terlihat dari integritas kita, kayak gitu, pembawaan kita, jati diri kita. Nah, kalau ditanya sebenarnya untuk mencari integriti ataupun integritas di dalam diri kita itu ya dari lingkungan, kita bangun dari lingkungan. Nah, di lingkungan sini terbagi beberapa, di mana ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan pertemanan. Dan tiga lingkungan ini important dan walaupun sangat basic, tapi it's very important karena tiga lingkungan yang akan membentuk integrity yang ada pada dalam diri kita, our soul. Nah, di mana ketika di lingkungan keluarga kita banyak orang yang berpikir bahwa my mom and my dad semuanya tidak terlalu tinggi. Buat apa saya ketika integriti saya ataupun integritas saya juga rendah, it's okay because I'm from dari keluarga yang sederhana kayak gitu. Menurut saya itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena integritas bukan acuan orang tua, bukan acuan
your sister atau your brother, your mom or your dad kayak gitu. Itu adalah nilai plus ataupun poin tambahan. Orang-orang akan lihat ke situ. Sebelum orang-orang melihat ke poin tambahan, otomatis orang-orang melihat ke fokus utama ataupun poin utama, yaitu ke diri teman-teman. Sangat salah ketika teman-teman berpersepsi seperti itu. Nah, terus yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah it's very important also. Kenapa? Karena dari situlah kita belajar tentang education. Di sekolah pun kita belajar bukan hanya pendidikan formal, tapi non formal juga. Dengan cara apa kita bisa dapat pendidikan formal ini ya pendidikan di dalam kelas, pendidikan non formal dengan cara mengikuti organisasi-organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut kayak gitu. Nah, terus lingkungan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat sendiri, pertemanan. Nah, kita di sinilah lingkungan ketiga ini sangat menurut saya dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat ataupun pertemanan sama-sama kuatnya, sama-sama dominan kayak gitu. Tidak ada yang lingkungan keluarga lebih dominan, lingkungan sekolah lebih dominan, lingkungan masyarakat sama, semua memiliki pengaruh yang seimbang. Nah, makanya ketika masyarakat biasanya ataupun diletakkan saat orang sudah memiliki interaction keluarga dan lingkungan sekolah, sangat jarang orang, ada beberapa orang yang tidak ingin keluar dari lingkungan masyarakat untuk bergaul kayak gitu. Jadi kehidupannya hanya dua lingkungan itu aja berputar. Dan ketika dia kuliah, otomatis kalau kuliah dengan SMP, SMA, SD itu it's very different. Feel-nya sangat berbeda ketika SMP, SD terus disamakan ketika kita kuliah itu pertemanan sangat berbeda. Harus ada interaksi sosial yang terjadi dan interaksi itu harus very very important yang dimana harus kita cermati lebih dalam lagi. Nah, makanya disinilah kita bisa memilah kita mau bergaul di pertemanan yang mana, di circle yang mana. Jadi kalau orang bilang, waduh kok ini orang tipikal orang yang di circle, menurut saya it's okay kayak gitu. Karena itu pilihannya dia untuk membuat dan untuk membentuk dan membuat integrity ataupun integritas yang ada pada dalam dirinya juga kayak gitu. Tapi basically kalau saya circle atau enggak, saya lebih ke saya lebih tidak memilih ke satu circle aja kayak gitu, karena balik lagi tipikal orang kan berbeda-beda. Kalau saya secara personal ketika ada di lingkungan masyarakat, try beberapa circle yang ada dan saya nyaman di circle itu, saya akan menetap di circle itu kayak gitu. Tapi ketika saya tidak nyaman berada di circle itu tuh, ya I'm say goodbye kayak gitu. Mikirin tanggapan orang kayak gitu. Jadi itu sih menurut saya ketika teman-teman ingin membuat integrity ataupun integritas dalam artian jati diri teman-teman, ya teman-teman harus melihat tiga acuan lingkungan tersebut. Apakah di lingkungan keluarga teman-teman seperti apa, terus ketika di lingkungan sekolah teman-teman seperti apa, terus ketika di lingkungan masyarakat teman-teman berbaurnya, membawa dirinya seperti apa kayak gitu. Jadi banyak teman-teman dari kalangan atas sampai kalangan bawah, teman-teman saya juga yang saya tadi bisa bergaul sama orang si A, tadi bisa bergaul sama si B, tadi bisa bergaul dengan circle B kayak gitu. Karena saya secara personal ya tadi yang saya garis bawahi di awal, ya saya ingin mencoba semua circle yang ada, dan ketika saya merasa nyaman, merasa dihargai, dan merasa kayaknya di sini ya pasti saya akan bertahan di circle itu kayak gitu. Lebih ke itu sih. Jadi ketika kita integrity atau manfaat mencoba berdiskusi, bersosialisasi di tiga lingkungan itu, karena itulah yang akan membentuk karakter teman-teman. Seperti itu kan. Bener banget sih. Aku setuju banget sama yang Ju tadi bilang, kalau memang integritas itu memang
penentuan untuk kita ada integritas diri itu memang dari paling besar dan pengaruhnya dari lingkungan. Dimana ya lingkungan itu memang paling besar membentuk karakter kita, perilaku kita, bagaimana kita bersikap dan segala macam. Tapi Ju tadi setuju nggak sih kalau memang ada stigma di masyarakat bahwa kita tuh harus selektif berteman. Menurut Ju tadi selektif berteman ini, menurut pandangan Ju tadi itu gimana? Selektifnya? Kalau pernyataan selektif berteman, I think everyone memiliki a different perception. Jadi tergantung dari mana orangnya, dari segi mana orangnya berpandangan, dan dari segi mananya orang, backgroundnya orang berpendapat kayak gitu. Kalau saya secara personal selektif berarti yaitu tadi I try ketika ada teman di circle A, saya coba masuk di circle A, atau paling tidak biar kalau misalnya bukan saya yang masuk di circle mereka yang masuk di circle saya, atau mereka yang mengajak saya masuk di circle mereka, ketika di situ saya bisa selektif. Jadi bukan manggil saya mau ke sana deh, saya mau ke situ. Tapi ketika ada di sana kan langsung terjerumus. Selektif itu menurut saya teman-teman masuk ke dalam sebuah circle, dalam sebuah lingkungan, dan teman-teman melihat, menelaah, mengamati. Ketika teman-teman this is me, ya you stay there. Ketika enggak ya you say goodbye aja kayak gitu. Iya benar. Karena memang integritas ini memang agak agak picky aja untuk dipertahankan dalam diri kan juga dari setiap individu orang. Karena mencakup definisi sendiri dari integritas kan tuh sangat luas ya. Ada yang berpendapat bahwa integritas itu adalah dari perkataan dan aksi itu sama gitu kan. Jadi income dan outputnya, apa yang dikeluarkan, apa yang dipertahankan dalam diri kan juga dari setiap individu orang. Karena mencakup definisi sendiri dari integritas kan tuh sangat luas ya. Ada yang berpendapat bahwa integritas itu adalah dari perkataan dan aksi itu sama gitu kan. Jadi income dan outputnya, apa yang dikeluarkan, apa yang dilakukan pun itu semua sama gitu. Nah, cara Ju tadi untuk mempertahankan integritas diri itu untuk tetap ada di dalam diri Ju tadi itu bagaimana? Selain dari lingkungan kan, selain dari lingkungan pertemanan tadi, keluarga, ada cara lain nggak untuk tetap integritas itu tetap ada gitu? Karena kan banyak orang kehilangan integritas diri itu karena ya banyak faktor lah, mungkin karena pengaruh lingkungan yang lain. Selain itu kan ada juga karena dia mungkin merasa ini bukan diri saya atau bagaimana. Kalau Ju tadi sendiri bagaimana mempertahankan integritas diri Ju tadi sendiri? I know, kebetulan waktu di SMA saya sebagai salah satu konselor di organisasi PIKR, Pusat Informasi Kesehatan dan Konseling Reproduksi Remaja. Itu masih namanya PRR, tapi sekarang udah beralih ke PIKR. Nah, di situ saya banyak sekali konseling. Jadi sebelum saya jadi konselor, saya ikut pelatihan setahun. Bayangin setahun dengan berbagai materi yang ada, saya baru bisa mendapatkan sertifikat konselor gitu, kayak gitu. Terus itu ada 3 tes ujian tertulis, terus ujian terus wawancara, habis itu ujian mekanisme ujiannya. Nah, dari situ saya melihat dari secara teori dan dari secara apa yang saya lihat, banyak orang-orang yang sudah memiliki integritas. Jadi ada permasalahannya mengapa integritas itu hilang. Kalau kita berbicara seperti itu, ada 2 yang bisa kita tarik. Yang pertama, ada orang integritasnya hilang, tapi sebelumnya dia punya integritas. This is me, saya orangnya seperti ini, saya punya tujuan seperti ini. Tapi ketika dia terjun ke dalam lingkungan, katakanlah lingkungan yang pengaruh itu yang katakanlah kita curang. Karena kan kalau lingkungan itu very dangerous juga, tapi ya kita dalam artian kalau lingkungan masyarakat itu kayak kita memasuki hutan Amazon yang dimana kita nggak tahu apa yang akan datang kayak gitu kan kalau di lingkungan masyarakat, karena masyarakatnya luas kayak gitu, dari kalangan A sampai kalangan Z kayak gitu. Nah, ketika teman-teman masuk, teman-teman salah teman dan tadinya udah sadar terhadap dirinya tapi salah langkah ya kayak gitu. Kalau teman-teman menyelakuk integritas dari kemarin
Padahal apa ya, cuman kesenangan sebentar aja teman-teman dapatkan. Keluar dari circle itu ya teman-teman kembali lagi, ini juta dia yang kemarin kayak gitu kan, jadi juta dia lagi kayak gitu. Nah itu sebenarnya perubahan itu wajar sih. Kenapa? Karena ya itu kan ada baik Microsoft. Terus yang poin kedua yang bisa kita tarik adalah teman-teman yang belum punya integrity, belum tahu dirinya, terus terjun yang dimana mendapatkan banyak circle dan masuk sana sini, dan teman-teman tidak punya foundation, teman-teman tidak punya fondasi, ya sehingga teman-teman apa yang disajikan teman-teman ambil semua kayak gitu. Jadi you don't have identitas kayak gitu. Jadi teman-teman ikut ke sana ke sini aja kayak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya ketika kita udah punya identitas, jati diri, ketika kita terjun ke masyarakat, ketika kita integriti kita itu di situ kalau bisa, tapi kalau bisa lagi kayak gitu. Ya kalau saya ya sebelum teman-teman terjun, teman-teman harus tahu diri teman-teman. Kalau saya sih biasanya saya selalu lain mau bicara saya gila atau apa, tapi saya every time ketika ada waktu senggang saya selalu bicara sama diri saya. Selalu tanya, aduh Juta ini kok bisa kayak gitu, Juta ini kok kamu ada di sini, bagaimana kamu cara perbaikinya kayak gitu. Tadi saya dengan orang ini bagus nggak ya kayak gitu. Jadi every time saya selalu berbicara dengan diri saya, tahu dan merasakan apa yang saya rasakan. Orang lain tidak akan tahu apa yang aku rasakan kayak gitu. Jadi harus ada pemahaman terhadap diri sendiri dulu. Terus yang kedua, teman-teman harus punya pengetahuan. Kenapa saya katakan pengetahuan? Karena cuma teman-teman sudah tahu diri saya, sudah tahu dirinya, this is me. Tapi ketika teman-teman turun dengan top kosong, ya sama saja teman-teman akan tercebur dengan pergaulan yang ada kayak. Nah teman-teman pengetahuan. Nah kalau mungkin teman-teman lihat kenapa saya bergaul dengan teman-teman yang perokok mungkin, atau teman-teman yang hangout keluar tengah malam dan sebagainya. Tapi saya tidak merokok, tapi ketika saya keluar tengah malam saya tidak merasakan orang lain kayak gitu, karena saya mau mana yang baik dan mana buruk untuk diri saya, untuk orang lain. Jadi it's very important juga. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa kan tidak merugikan untuk diri saya kayak gitu. Sangat salah sih menurut saya. Teman-teman harus bertanya kepada diri, apakah hal yang saya lakukan tidak merugikan diri saya, benar. Kedua, tidak merugikan untuk orang lain kayak gitu. Man, come on, kita makhluk sosial, bukan personal sendiri doang kayak gitu. Dimanapun kita akan membutuhkan orang lain untuk berkembang dan tumbuh kayak gitu. Jadi teman-teman jangan hanya mementingkan diri teman-teman sendiri. Iya, jadi teman-teman harus itu, ketika you want to doing something, ya teman-teman harus ask yourself, this is bagus nggak untuk diri saya dan orang lain kayak gitu. Nah makanya ketika teman-teman, ya menurut saya siapapun bisa keluar tengah malam, siapapun bisa bergaul dengan teman-teman perokok, tapi ya you guys harus tahu, this is yang tidak bisa saya lakukan, ini yang bisa saya lakukan kayak gitu. Tentunya bergaul dengan orang perokok, saya perokok kayak gitu kan. Jadi kayak teman-teman harus punya pengetahuan kayak gitu. Jadi pengetahuannya bisa teman-teman pakai, ini tidak cocok nih buat saya, merugikan buat saya dan merugikan untuk orang lain kayak gitu ya. Saya katakan simpel sih menurut saya, Kak. Jadi memang benar. Jadi untuk mempertahankan integritas diri kita itu memang selain lingkungan, kita memang harus punya pengetahuan. Sama saya mau tambahkan sedikit, selain pengetahuan, betul, kita juga harus punya pegangan pada diri kita sendiri, fondasi kita, yaitu prinsip hidup. Jadi kalau kita udah punya prinsip hidup, udah punya pengetahuan, lingkungan yang mendukung, itu tuh benar-benar udah poin plus lah untuk diri kita ya Jud. Untuk kita selain membentuk diri pribadi kita, karakter kita, itu juga membentuk integritas dalam diri kita, sehingga
That's the key juga. Jadi harus ada pelarasan lah istilahnya kayak gitu. Benar-benar. Nah, tadi cerita dong sedikit, kan udah pernah ke luar negeri nih. Ada beberapa juga sih teman-teman yang biasa tanya kan, kayak apa sih kuncinya? Apa sih perbedaannya yang kamu dapatkan pas kamu kuliah di luar negeri? Kan di sana pergaulannya bebas, gini nih, bisa aja ikut arus gini atau ya banyaklah negatif pemikiran negatif kan. Kalau coba deh kita diceritakan sedikit gimana pengalaman pada saat kita sekolah di luar negeri. Oke, kalau ditanya pengalaman, it's very different ketika teman-teman belajar di Indonesia dengan ketika teman-teman belajar di luar negeri. Ini pun menurut saya masih batas normal karena masih di Asia kayak gitu kan. Belum kita ke Eropa, belum lagi kemana, it's very different culture pastinya kayak gitu. Ketika di Indonesia, yang very different yang saya dapatkan adalah etika sebenarnya. Ketika di Indonesia, etika is very very important kayak gitu. Nah, makanya ketika kita di Indonesia mendapatkan pembelajaran tentang etika is very important, itu udah ada di mindset kita kayak gitu. Jadi ketika kita di luar ya bukan kita mencoba menerapkan, tapi sudah terterapkan sendiri kayak gitu. Nah itu yang sangat very orang-orang di luar apresiasi akan orang Indonesia gitu. Dan hal yang berbeda pasti banyak kita temui, banyak culture shock yang membuat kita sampai kayak gini ya kehidupan di sini kayak gitu. Tapi itu semua ya tadi saya katakan bahwa kita harus punya pengetahuan. Jadi kita udah tahu nih yang mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita kayak gitu. Ya banyak orang mengatakan dan banyak orang-orang yang berpersepsi bahwa ngapain sih kita kuliah di luar negeri, kehidupan di sana bebas, siapa yang menjaga kita, siapa yang akan kita ada di lingkungan ini, otomatis kita akan ikut arus ada di sana. Menurut saya persepsi teman-teman masalah. Teman-teman bisa lihat di sini tadi terus ada yang masih bertahan yang tahun di sana, yang kita dari tahun pertama sampai ya udah mau tahun terakhir kita masih bisa bertahan dengan integriti yang ada pada dalam diri kita masing-masing, yang dimana kita udah tahu yang mana yang benar untuk kita, yang mana yang salah untuk kita kayak gitu. Dan kalau teman-teman tanya atau teman-teman berpersepsi bahwa paling tinggal di kamar doang, paling tinggal dari kampus langsung ke kamar, keluar beli makan doang, jadi ya makanya bisa bertahan sampai saat ini. Man, come on, open your mind, open your eyes. Teman-teman bisa lihat banyak orang-orang di luar sana. Kalau misalnya mau lihat public figure, ada Mayudi Ayunda yang very sangat untuk kehidupan di sana dia sangat mandiri juga, nggak ada sama sekali asisten dan sebagainya. Dia betul-betul jalani dirinya sendiri, jalani kehidupannya dia di sana kayak gitu. Yang mungkin teman-teman kalau lihat vlognya, dia habis kelas dia bergaul dengan teman-teman, terus ke perpustakaan. Jadi kayak kehidupan yang very very basic ya, memang very basic, tapi it's normal dan sangat mumpuni untuk kita kayak gitu. Dan kita pun juga bergaul sama teman-teman yang ada di luar sana, malah kita terimprove dari segi pengetahuan banyak sekali kayak gitu, bukan hanya dari education, I mean medical subject, no, tapi dari segi culture, dari segi persepsi kita terhadap orang itu terbuka. Kenapa? Karena ya tadi lagi untuk menambah dan untuk menambah wawasannya kita harus berdiskusi. Dan di kampus juga dan ketika teman-teman ke luar negeri, pasti teman-teman mendapatkan bukan hanya satu dua orang dari another country, tapi banyak sekali dari negara lain. Nah di situ teman-teman bisa bertukar perception, berbagi pengalaman, sharing kehidupan. Jadi teman-teman bisa
webinar manapun yang saya yang saya masuki di awal-awal sebelum saya mau ke Cina kemarin, saya suka ikut webinar yang international student orang Indonesia yang study di luar negeri. Banyak yang mengatakan bahwa mental dan perception itu is very important ketika teman-teman ingin keluar negeri. Kenapa? Karena itu adalah jadi bekal teman-teman. Ketika teman-teman udah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk teman-teman, ya just do it kayak gitu ya. Karena di sana nggak ada yang bisa nggak ada yang bakal mengingatkan kita kalau bukan diri kita sendiri. Karena kehidupan di sana pun juga orang walaupun sama teman Indonesia bakal naksi sendiri, individu sendiri, ya kan Jun? Betul. Jadi individualnya dapat, kalau dibilang kekeluargaan juga pun dapat. Jadi kekeluargaannya pun juga bukan kayak kekeluargaan yang di Indonesia yang very close, tapi kekeluargaan di sana itu hanya beberapa momen doang kayak gitu. Hanya bentuk silaturahmi aja. Iya, hanya beberapa momen doang yang yang tidak terlalu, itu pun beberapa momennya tidak very close kayak di Indonesia. Jadi kayak ya teman-teman harus improve besok, apa-apa dikerjain sendiri kayak gitu. Ya benar. Sama juga kalau kita udah di luar tuh memang kita yang menciptakan kegiatan-kegiatan positif ya Jud. Mulai dari teman-teman orang pun juga kita mencipta sama-sama mereka sharing ya kegiatan-kegiatan yang positif aja gitu kan. Dari hal itulah yang membuat kita tahu juga ini yang baik, ini yang buruk, ini yang kita bisa dapat benefit yang lebih banyak kalau kita membentuk kegiatan yang positif. Dari experience dapat, dari knowledge-nya pun dapat gitu kan. Teman-teman yang berkualitas pun juga jadi banyak gitu kan. Nah inilah yang mungkin membuat kita bakal membentuk networking kayak jaring teman-teman yang lebih baik. Jun tadi kan dari hal itu mungkin juga yang Jun tadi terapkan karena Jun tadi ikut kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang memang membangun diri kita, pengetahuan kita.